Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Ibu Profesor Dr. Haja Marhumah MPD selaku dosen mata kuliah Studi Al-Hadis Perspektif Pendidikan Islam. Perkenalkan, saya Murdia Nurdin, mahasiswi Magister Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada video kali ini, saya ingin membahas terkait jurnal yang ditulis oleh Ibu Profesor Dr. Haja Marhumah yang berjudul Integrasi dan Interkoneksi Pendidikan Al-Quran Hadis dan Sains Kajian pada Madrasah Aliyah Al-Imdad, Yogyakarta. Pendidikan interkoneksi integratif adalah model pendidikan yang menyatukan dan menyinkronkan antara pendidikan agama dan pendidikan sekuler. Al-Quran Hadis sebagai salah satu disiplin ilmu yang diajarkan di madrasah telah dipengaruhi oleh dualisme dikotomi pendidikan. Implikasinya adalah bahwa segala sesuatu hanya dilihat dari sudut pandang yang berlawanan. Implikasi selanjutnya yaitu pembelajaran Al-Quran dan Hadis cenderung mempersempit sudut pemaknaan yang menitikberatkan pada kehidupan spiritual. Pada artikel ini membahas terkait proses integrasi dan interkoneksi pembelajaran Al-Quran Hadis dan Sains di Madrasah Aliyah Al-Imdad, Yogyakarta. Gagasan peningkatan mutu pendidikan di Indonesia semakin digalakkan, baik menyangkut kebijakan publik maupun metodologi pembelajaran di kelas. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa perkembangan pendidikan dalam suatu bangsa menentukan keberhasilan atau kemajuan dari suatu bangsa tersebut. Pendidikan adalah proses di mana generasi muda dipersiapkan untuk hidup di kehidupan mendatang. Jika pendidikan tidak berkembang atau bahkan salah arah, maka keluarannya tidak akan dapat menjalankan tugasnya sebagaimana harapan dari pendidikan itu sendiri. Dari segi konsep pendidikan, telah ditawarkan paradigma baru demi tercapainya tujuan dan harapan pendidikan. Hal ini penting karena pendidikan dan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini semakin pesat. Pendidikan integrasi interkoneksi, pendidikan multidimensi berupaya untuk menghubungkan berbagai aspek. Pendidikan integrasi interkoneksi adalah model pendidikan yang berupaya menghubungkan antara pendidikan agama dan pendidikan sekuler, di mana pendidikan integrasi interkoneksi adalah menghubungkan atau tidak memisahkan antara pendidikan agama dan pendidikan sekuler. Sering kita mendengar bahwasannya antara Al-Quran dan sains atau antara pendidikan agama dan pendidikan sekuler tidak dapat dipertemukan. Keduanya memiliki wilayah masing-masing dan terpisah satu sama lain, baik dari objek material, formal, serta kriteria kebenaran. Ada juga yang memandang bahwasannya Al-Quran dan hadis itu tidak dapat dipertemukan karena sains dalam menentukan kebenarannya dia berdasarkan pada data empiris atau berdasarkan pada kenyataan, sedangkan agama tidak. Agama menerima yang gaib dan yang tidak pasti dan dia berdasarkan pada keyakinan dan keimanan. Oleh karena itu, untuk mempertemukan antara pendidikan agama dan pendidikan sains maka ditawarkan satu paradigma baru yaitu integrasi dan interkoneksi untuk pendidikan sains dan Al-Quran Hadis. Pembahasan terkait integrasi dan interkoneksi antara Al-Quran Hadis dan sains penting untuk dilakukan, mengingat iman dan takwa dan iptek ilmu pengetahuan dan teknologi sering disemboyangkan atau digalakkan dalam visi misi di lembaga atau instansi pendidikan di Indonesia. Selanjutnya, untuk memperluas pemahaman kita terkait integrasi dan interkoneksi, saya akan memaparkan definisi dari pendidikan, integrasi, dan interkoneksi. Pendidikan kita ketahui dalam bahasa Inggris disebut dengan education. Menurut Ahmad Dimarimba, pendidikan adalah upaya yang dilakukan secara sadar oleh pendidik kepada peserta didik agar menyiapkan anak didik mampu untuk hidup di masa mendatang, baik secara jasmani maupun rohani.
Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tuntunan tumbuh dan berkembangnya anak. Artinya, pendidikan merupakan upaya untuk menuntun kekuatan kodrat yang ada di dalam diri anak sehingga anak mampu tumbuh dan berkembang sebagai manusia dan sebagai masyarakat di kehidupan yang mendatang, sehingga ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan dalam hidup mereka. Selanjutnya yaitu definisi dari integrasi. Integrasi berasal dari kata integrated yang artinya itu adalah penyatuan atau untuk berupaya untuk menjadikan satu. Menurut Wedawati, integrasi adalah perpaduan dan penyatuan. Sedangkan menurut Purwadaminta, integrasi adalah perpaduan supaya menjadi satu kesatuan yang utuh. Sedangkan definisi dari interkoneksi adalah, yaitu interkoneksi itu berasal dari kata interconnection yang artinya menghubungkan satu sama lain. Integrasi dan interkoneksi merupakan upaya untuk penggabungan pendidikan agama Islam dan pendidikan sekuler sehingga keduanya bisa memperkokoh satu sama lain. Jadi dapat dikatakan bahwasanya pendidikan integrasi interkoneksi adalah model pendidikan yang berupaya menggabungkan antara pendidikan agama dan pendidikan sekuler. Selanjutnya yaitu terkait implementasi dari integrasi pembelajaran Al-Quran, Hadis, dan Sains di Madrasah Aliyah Al-Imdad Yogyakarta. Pada kasus Madrasah Aliyah Al-Imdad Yogyakarta, model pembelajaran integrasi antara Al-Quran, Hadis, dan Sains dilakukan dengan mengaitkan ayat Al-Quran dengan pendidikan sains. Sebagaimana contoh yang dipaparkan, yang itu pertama terkait tentang penciptaan alam semesta. Dalam proses penciptaan alam semesta secara sains diawali dengan adanya dentuman yang besar atau yang kita kenal dengan teori Big Bang. Namun, di dalam Al-Quran telah dijelaskan bahwasanya proses penciptaan alam semesta itu telah dijelaskan di dalam surah Al-Anbiya ayat ke-30 yang berbunyi, Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanat ratkan fafataqnahuma waja'alna minal ma'i kulli syai'in hayyin afala yu'minun. Yang artinya, dan apakah orang-orang kafir itu tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu pada mulanya disatukan, kemudian dipisahkan antara keduanya, dan air dijadikan sebagai sumber kehidupan untuk makhluk hidup. Apakah mereka itu tidak beriman? Contoh yang lain terkait tentang integrasi dan interkoneksi yang ada di dalam pembelajaran Madrasah Aliyah Al-Imdad Yogyakarta yaitu terkait dengan energi. Bahwasanya energi yang ada atau dibutuhkan oleh manusia itu ada dua, yaitu energi dalam dan energi luar. Di mana energi dalam ini membuat manusia dapat berbicara, berpikir, melihat, mendengar, bahkan melakukan berbagai aktivitas-aktivitas lainnya. Energi yang dimaksud di sini adalah energi yang dibutuhkan oleh zat-zat yang ada di dalam tubuh kita sehingga kita mampu bernapas, sehingga jantung kita dapat mengembang dan mengempis. Dimana ketika energi ini hilang, maka secara otomatis organ-organ yang ada di dalam tubuh manusia tidak dapat menjalankan aktivitasnya atau tidak dapat menjalankan fungsinya sebagaimana biasanya. Sehingga ketika energi ini telah habis, maka manusia yang dikatakan dengan kematian. Di dalam surah Al-Maidah dijelaskan bahwasanya kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwasanya semua yang mati itu, semua yang hidup pasti akan merasakan mati. Baik, demikian video presentasi terkait integrasi dan interkoneksi pendidikan Al-Quran, Hadis, dan Sains. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Saya Murdia Nurdin, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.